Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai analisis data raster. Pertama-tama, teman-teman harus mendownload peta Demnas terlebih dahulu pada link berikut ini. Kemudian, teman-teman harus login. Jika belum bisa, teman-teman harus membuat akunnya terlebih dahulu dengan klik register. Jika sudah, teman-teman login kembali untuk mendownload peta Demnasnya dengan klik download pada pojok kanan atas, lalu pilih Demnas. Pada kali ini, kita akan coba untuk menggunakan peta Demnas Kota Malang, yaitu dengan cara zoom ke lokasi Kota Malang, lalu klik pada salah satu bagiannya, kemudian pilih tulisan yang biru ini. Kemudian tunggu hingga proses download selesai. Untuk kedepannya, teman-teman akan menggunakan peta Demnas sesuai dengan lokasi proyek teman-teman. Jika peta Demnas sudah selesai terdownload, maka akan dimasukkan ke ArchMap dan tampilannya akan seperti ini, yaitu berwarna hitam dan putih. Ketika di-input, akan muncul peringatan Unknown Spatial Reference, di mana peta tersebut belum memiliki sistem proyeksi, sehingga kita harus menambahkan proyeksinya terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman arahkan ke Table of Content, lalu klik kanan pada peta yang ingin ditambahkan sistem proyeksinya, kemudian pilih Properties, dan ke bagian Extend. Di dalam bagian Extend, terdapat Spatial Reference untuk menentukan peta tersebut termasuk ke dalam proyeksi mana. Nah, jika dilihat dari angkanya, peta ini termasuk proyeksi geografis. Nah, kemudian kita bisa menambahkan proyeksinya dengan cara klik Edit, lalu pilih WGS 1984. Dan apabila sudah, kita cek kembali, maka sudah ada sistem proyeksinya. Semua peta Demnas yang belum memiliki sistem proyeksinya harus diberikan terlebih dahulu. Dan untuk menganalisisnya, kita tidak bisa melakukannya tanpa menggabung petanya terlebih dahulu. Maka dari itu, kita akan mencoba untuk menggabungnya dengan cara klik Arch Toolbox, kemudian pilih Data Management, kemudian pilih Raster, lalu Raster Dataset, dan pilih Mosaic to New Raster. Kemudian, untuk inputnya, teman-teman bisa memasukkan raster-raster yang ingin digabungkan. Kemudian untuk folder penyimpanannya harus dipilih terlebih dahulu. Kemudian klik Add. Lalu untuk namanya bisa diisi di sini dengan ekstensinya yaitu TIFF. Lalu tambahkan proyeksinya sesuai dengan proyeksi pada peta sebelumnya. Untuk pixel type, kita pilih 32 bit float. Dan number of bands-nya kita pilih 1. Karena untuk peta Demnas hanya memiliki satu gelombang warna saja. Jika sudah, klik OK. Kalau sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Terlihat bahwa peta yang sudah digabungkan, garisnya akan hilang dibandingkan dengan sebelumnya. Jika sudah, bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya kalau peta sudah tergabung. Jika peta sebelumnya tidak terpakai, bisa di-remove saja agar tidak berat. Selanjutnya, kita akan memotong data DEM ini dengan shapefile Kota Batu. Caranya, kita input dahulu shapefile Kota Batu. Untuk memotongnya, kita arahkan ke Arch Toolbox. Lalu pilih Spatial Analysis Tool, lalu Extraction, dan pilih Extract by Mass. Kemudian di sini input rasternya. Kemudian untuk fitur mass data, yaitu pemotongnya, yaitu masukkan shapefile Kota Batu. Lalu, teman-teman bisa atur untuk folder penyimpanannya, dan jangan lupa untuk menambahkan ekstensi TIFF-nya agar tidak gagal. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu peta Demnas Kota Batu. Selanjutnya adalah materi analisis data raster untuk pembuatan keliringan, hillshade, dan kontur. Pertama, kita akan membuat keliringan. Masukkan bahannya terlebih dahulu, yaitu menggunakan peta DEM Kota Batu yang sudah kepotong. Lalu pergi ke Arch Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tools, pilih Surface, dan Slope.
Untuk input rasternya, teman-teman bisa masukkan peta DEM Kota Batu, dan outputnya bisa disesuaikan untuk folder penyimpanannya. Untuk satuannya, kita pilih %. Agar dapat mengubahnya ke dalam % dan tanpa ada kendala dalam analisis lereng, maka sistem proyeksi diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk UTM. Caranya, pilih Arch Toolbox, lalu klik Data Management Tools, pilih Projection dan Transformations, pilih Raster, dan Project Raster. Input rasternya, kemudian untuk input koordinat sistemnya, tertulis WGS 1984. Dan untuk output raster dataset atau proyeksi yang kita ubah menjadi UTM. Kemudian klik OK. Jika sudah memiliki sistem koordinat UTM, kita coba lagi untuk proses loopnya, yaitu input rasternya, kemudian untuk outputnya bisa disesuaikan, dan untuk satuannya kita ubah menjadi %. Lalu klik OK. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan proses reclassify untuk menunjukkan seberapa banyak kelas lereng yang kita inginkan. Caranya, pergi ke Arch Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tool, pilih Reclass, dan klik Reclassify. Masukkan raster kelerengan pertama tadi atau slope-nya, lalu klik Classify. Untuk kelasnya, kita ubah menjadi 7, lalu kita sesuaikan dengan ketentuan kelerengan seperti berikut, yaitu 3, 8, 15, 25, 40, 60, dan lebih dari 60. Untuk yang terakhir ini kita biarkan saja. Kemudian klik OK. Dan untuk lokasi penyimpanannya bisa diganti terlebih dahulu, dan jika sudah, klik OK lagi. Selanjutnya, kita akan ubah warnanya dan beri keterangan agar mendapatkan nilai yang lebih jelas dan tampilan yang lebih informatif. Caranya, klik kanan, lalu pilih Properties, dan pergi ke Symbology. Kemudian untuk labelnya, kita ubah sesuai dengan kelas-kelas yang kita buat tadi, yaitu 0-3%, 3-8%, 8-15%, 15-25%, 25 hingga 40%, 40 hingga 60%, dan lebih dari 60%. Dan untuk yang paling bawah ini, kita remove saja. Sebelum klik OK, kita ubah warnanya terlebih dahulu seperti ini, dengan warna hijau untuk yang lebih landai, dan warna merah untuk bagian yang lebih curam. Jika sudah, bisa klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah selesai untuk pembuatan lereng, selanjutnya kita akan membuat hill shade. Caranya, klik Arch Toolbox, lalu masuk ke Spatial Analysis Tools, pilih Surface, dan pilih Hill Shade. Untuk inputnya, masukkan peta DEM yang awal, yaitu DEM Kota Batu, kemudian atur lokasi penyimpanannya, dan jangan lupa untuk tulis ekstensinya, yaitu TIFF. Jika sudah, klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita lanjutkan dengan pembuatan kontur. Caranya, pergi ke Arch Toolbox lagi, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, pilih Surface, dan pilih Contour. Masukkan bahan dasarnya yaitu peta Demnas Kota Batu, dan sesuaikan lokasi outputnya. Dan untuk intervalnya, kita bisa gunakan 100 meter. Lalu klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Dari ketiga hasil analisis data raster tadi, akan kita gabungkan sehingga menjadi peta yang lebih informatif dengan mencakup informasi dari bentuk permukaannya, kelerengannya, dan konturnya. Caranya, kita klik saja ketiga-tiganya, dan untuk hill shade, kita letakkan di bawah slope. Dan untuk slope-nya, kita atur transparansinya menjadi 40%. Jika sudah, klik OK. Untuk konturnya, kita tampilkan labelnya yang terdiri dari informasi ketinggian lerengnya dengan checklist label features in this layer.
Jika sudah, lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Apabila konturnya hilang, maka akan terlihat tampilan yang seperti 3D, karena bentuk dari permukaan di kota batu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis data raster yang berkaitan dengan data DEM yang akan kita manfaatkan untuk membuat pendugaan suhu pada suatu lokasi. Bagaimana bisa? Karena data DEM ini merupakan digital elevation model yang memiliki nilai digital number pada setiap pikselnya. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah atau menurun suhunya. Maka dari itu, berdasarkan dari rumus yang ada pada modul, kita bisa memanfaatkannya untuk peta pendugaan suhu. Caranya, pertama-tama masukkan peta DEM-nya terlebih dahulu, lalu pergi ke Arch Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, kemudian pilih Map Algebra, dan pilih Raster Calculator. Di sini, kita masukkan rumusnya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 26,3 dikurangin dalam kurung 0,61 dikali, masukkan peta DEM-NAS-nya, kemudian dibagi 100 dan kurung tutup. Pastikan ketika memasukkan angka atau simbolnya, kita klik dari sini, sehingga untuk hasilnya akan lebih akurat. Dan untuk outputnya, kita bisa sesuaikan dengan nama suhu dan ekstensinya yaitu TIFF. Jika sudah, klik OK. Lalu, kita bisa ganti warna jika sudah selesai agar lebih informatif, yaitu dengan cara memilih warnanya menggunakan biru dan merah. Untuk dataran yang lebih rendah, memiliki suhu yang lebih panas. Sedangkan untuk dataran yang lebih tinggi seperti ini, memiliki suhu yang lebih rendah. Untuk suhu-suhunya berapa saja, teman-teman hanya bisa melihatnya dari sini. Untuk suhu tertingginya mencapai 22,7 derajat, dan untuk suhu terendahnya mencapai 6,4 derajat Celcius. Sekian untuk analisis data raster, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.